Itu dari depan pintu depan nih, pintu masuk sampai ke dapur, ke kamar mandi. Itu kayak bekas kaki orang jalan. Cuman ukurannya gede, Bang. Telapak kakinya panjang lebar gitu kan. Cuman itu bukan tanah, darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam buat teman-teman Teror Project. Alhamdulillah kali ini kita masih diberi kesehatan, umur dan juga keberkahan ya, Bang Dodot ya. Ya, amin. Kali ini gua ngundang salah satu teman gua ya buat jadi narasumber di Teror Project. Mungkin Bang Dodot nih perlu memperkenalkan diri dulu ya, supaya teman-teman di rumah tahu siapa narasumber gua. Oke Bang Dodot, silakan di. Oke, kenalin guys, nama gue Dodot. Nama asli gue sih Adi Yusuf. Biasa teman-teman sini manggil Dodot, ya biasa panggil akrab. Oke. Mungkin di sini Bang Dodot mau sharing beberapa kisah mistis dia yang pernah dialamin, atau secara langsung ataupun nggak langsung ya Bang Dodot ya. Iya bener, banyak banget sebenarnya yang ya bisa dibilang banyak sih, walaupun gak sehoror kehidupan gua gitu Bang. Iya. Soalnya kehidupan nyata tuh lebih lebih horor ya. pasti. Apalagi kalau bini udah. Apalagi bini udah manyun aja tuh, puyang banget dah. Bener. Rokok Bang ya? Oke, kalau santai, ngerokok aja dulu. Kita bikin santai aja podcast kita kali ini. Soalnya kalau tegang juga nggak asik ya. Soalnya nih kontennya horor banget nih. Gue sih sebenarnya iseng aja pengen diundang, kirain gue bercanda, taunya beneran aja. Kita pasti nanggapin dong DM dari teman-teman penonton Teror Project, itu pasti kita tanggapin. Terus gini deh, lu bisa langsung aja deh buat sharing pengalaman lu gitu. Ya teman-teman bisa enjoy sama. Di mana dulu nih ngomongnya ya? Soalnya banyak banget Bang. Udah lu sampein aja nggak apa-apa yang mana gitu. Yang paling bisa dibilang menarik ya, buat gua. Menarik apa nyeremin nih? Bisa dibilang menarik, nyeremin juga sih yang pasti. Oke. Tapi buat gua menarik. Ya. Waktu pulang main namanya bujangan dulu ya dulu. Tapi ini bukan sekarang gua udah punya bini. Pulang, biasalah namanya bujangan, main gitu kan, pulang malam. Gua 3 hari Bang, 3 hari 3 malam tuh berduaan sama cewek. Tapi bukan cewek beneran. Oh, gua kira kumpul kebo. Weh gila, enggak. Maksudnya cewek dalam artian cewek dalam. Ya katanya sih cakep yang lihat. Kalau gua sih nggak tahu kalau gua bawa cewek. Oh, berarti ada yang lihat lu sama cewek itu 3 hari gitu. Itu karena adek gua Bang. Aduh. Adek gua bisa dibilang indigo ya. Oh bisa. Ya, Bisa gitu ya. bisa ya dibilang indigo sih. Tahu dia kalau ada yang kayak begitu, gua merinding Bang. Gua pulang main sekitaran ya tengah malam lah ya, menjelang pagi gitu. Gua pulang, depan rumah adek gua bilang, "Wih Bang, cewek lu cakep," katanya. Cewek. Perasaan gua jalan sendirian gitu gua. Gua bilang, "Cewek yang mana lu?" katanya. Biasa kan ngobrol gitu. Itu katanya udah 3 hari 3 malam sama lu ikut. Buset, kata gua 3 hari 3 malam gitu. Di mobil kan. Iya. Kata gua 3 hari. Serius lu? Iya beneran gitu. Soalnya gua nggak tahu kan, gua nggak pernah apa sih? Nggak ngerasain apa-apa, santai aja gitu kan, bawa mobil santai, iya main biasa. Taunya ya yang cewek tadi tuh ikut, cuman gua nggak tahu cewek siapa gitu. Sampai gua penasaran kan, gua tanyain sama ya bisa dibilang orang pintar gitu ya. Pintar, bener. Gua kemarin ada yang ngikutin. Siapa? Itu biasalah ngobrol-ngobrol gitu. Iya bener katanya. Suka sama lu, buset. Bang, coba. Jangankan orang.
setan yang suka sama gua. Oke. Tapi selama dia makhluk itu ngikutin lu nggak pernah ngerasain? Gua nggak ngerasa apa-apa sih, nggak merinding, nggak ada yang beda lah, biasa aja gitu, santai. Atau mimpi gitu? Kalau mimpi sih enggak, cuman sering dibilang apa ya, panas dingin. Kalau habis pulang main panas dingin, pulang main meriang. Ya gue minum obat biasa, santai, tidur, udah besok pagi kerja lagi, biasa kayak gitu. Oke. Sampai sering sih ya gue bawa kayak gitu tuh sering, cuman bukan gue yang lihat. Adek lu yang lihat? Adek gue yang lihat, entah itu nyokap gitu di rumah pas buka pintu sampai pingsan di tempat, pernah. Gue pulang main, kayak gitu sama ceritanya, pulang main, hujan lah, gerimis hujan gitu. Gua ketok pintu ya kan, namanya udah malam. Pas nyokap gua keluar, tiba-tiba nyokap histeris teriak gitu, pingsan. Kata gua, kenapa gua mau apaan gitu. Udah kan gua langsung panggilin bokap, pokoknya bangunin sama gua. Pas di situ nyokap gua sadar, Tanya, lu bisa dari mana emang? Habis main, dari mana? Main lah, biasa nongkrong, kata gua, namanya anak muda. Lu pulang bawa siapa? Gua pernah bawa siapa, kata gua. terus? Ya sama kayak gitu kejadiannya. Yang dilihat sama nyokap lu tuh Cewek juga bang, sama. tapi bisa pingsan begitu, berarti yang dia lihat tuh bisa dibilang. Katanya sih ya berantakan mukanya. Wah, berarti yang dilihat sama adek lu sama nyokap lu Beda versi ya? beda versi mungkin ya. Yang dilihat adik gua perawan mungkin ya, cewek perawan, nggak tahu itu setan perawan atau gimana. Yang dilihat nyokap gua sih kayak begitu, cuman gua nggak tahu gitu. Gua tuh orangnya nggak pernah dibilang penakut sih, nggak juga, dibilang nggak ya sering takut juga sih kayak begitu. Iya. Terus pas udah ya pokoknya nyokap sadar, gua tanya-tanyain ceweknya bentuknya kayak gimana bentuknya. Kayak begitu katanya, hancur mukanya, banyak darah. Kata gua perasaan nggak habis dari mana-mana, kata gua. Cuman abis nongkrong dan tempat temen, emang keadaannya hujan tengah malam. Tapi lo mungkin tempat nongkrongan lu tuh yang ada mungkin Ya, bekas tempat kecelakaan atau apa? gua kurang tahu juga sih. Tapi posisi tongkrongan lu tuh di Nggak maksudnya serem-serem juga sih. Tempat tongkrongan sewajarnya lah Ya ya. sewajarnya aja kita, tempat biasa, sepi. Iya, tapi emang yang namanya makhluk begitu tuh kita nggak pernah tahu ya. Iya. Dia ngikutin kita apa gimana kita nggak pernah tahu. Soalnya kan ya namanya juga beda alam ya. Jadi yang lu juga kan nggak sensitif kayak adek lu kan, nggak bisa ngerasain atau gimana. Beda sama narasumber gue yang kemarin gue undang tuh, emang dia ngerasain langsung tuh. Narasumber gue yang kemarin itu. Tapi yang lain-lain mungkin yang lebih Di rumah sih lebih tepatnya, yang lebih ya kalau bilang horor. di rumah di sini. Yang sekarang tempatin sama bokap nih, sama nyokap di rumah. Sekarang kan gue udah sama bini ya, udah misah. Waktu kejadiannya kurang lebih tahun 2015, gue belum nikah sih. Masih bujangan juga? Masih bujangan. Itu dari depan rumah nih bang. Awalnya nggak sengaja. Ada saudara dari Jakarta main ya, silaturahmi. Bawa temennya ya bisa dibilang apa ya, supernatural ya, yang kayak begitu, yang bisa apa sih? Aktivis lah. Iya kayak begitulah. Dia paham lah sama hal yang seperti itu gitu. Iya. Jadi awalnya cuma ngobrol-ngobrol biasa, terus dia bilang panas banget sih di rumah. Kirain gua emang gerah gitu ya. Perasaan gua biasa aja, nggak panas nggak gimana. Taunya ya panasnya panas karena itu, karena ada sesuatu ya. Ah enggak, itu awalnya kayak gitu. Terus dia masuk ke dalam kamar mandi. Wih katanya,
kuat ya katanya tinggal di sini. Bilang gitu. Kuat kenapa Pak? Ya kuat aja gila katanya. Ini rumah buset. Bisa dibilang ya angker rumah gue dulu. Cuman sekarang udah alhamdulillah udah bersih. Itu dari depan pintu depan nih, pintu masuk sampai ke dapur, ke kamar mandi. Itu kayak bekas kaki orang jalan. Cuman ukurannya gede, Bang. Telapak kakinya panjang lebar gitu kan. Cuman itu bukan tanah, darah. Berarti telapak kaki itu bentuk telapak kaki Telapak tapi dari kaki darah. orang jalan gini biasa orang jalan dari depan dari pintu masuk sampai ke kamar mandi. Itu darah semua. Gue yang ngelapin, Bang. Amis, Bang. Saudara-saudara pada lihat semua. Bukan gua doang, ini semua pada ngelihat, banyak itu saksinya. Itu di rumah tuh ya? Itu di rumah. Itu katanya sosoknya sih ya kayak gitu, tinggi gede gitu kan. Dan adek gua bilang juga, ya emang bener ada katanya. Cuman adek gua tuh tahu, cuman dia nggak mau ngomong. Takutnya disangka halu. Iya. Ya kan namanya gimana sih orang Ada dulu juga belum terlalu waktu itu belum terlalu gimana sih. Belum dewasa. Kalau ya dia bilang cuma gini, kalau nggak ngeganggu sih gue bodo amat gitu. Biarin aja. Bodo amat tuh ya kan. Tapi kalau ngeganggu ya baru gue bilang. Itu emang tinggi gede katanya. Dan ya serem lah pokoknya lah. Gue merinding asli sumpah. Serem. Kalau bisa ngalamin langsung sih ya serem pasti. Itu bener Bang. Itu asli nyata. Wah videonya udah gue hapus sih. Ada videonya sebenarnya. Harusnya lu bawa. Iya ada videonya asli. Terus Tapi masih ada videonya. ada di adek gue. Nanti lu share ya. Ya ntar gue share. Ada di adek gue videonya. Pokoknya asli tuh bau amis. Terus pokoknya udah bersih, gue pel dari depan sampai belakang. Tiba-tiba keluar lah, wangi gitu kan. Wangi kayak gitulah. Bau wangi ya. Ya kata gue buset. Tadi bau amis, sekarang wangi banget. Pokoknya malam itu tuh gue nggak bisa tidur sampai pagi. Sekeluarga. Asli nonton TV semua, gak ada yang tidur. Takut. Karena takut ya. Gue di ruang TV sekeluarga tuh. Gak tidur, gak apa, nonton TV aja. Takut. Tapi itu kejadiannya waktu tahun berapa tuh? 2015. 2015. Tahun 2015 gue masih bujangan. Posisi rumah lo masih baru apa? Masih baru. Oh, baru bangun. Baru bangun. Mungkin di bangunan yang nggak kalian sadari mungkin ya. Iya. Keluarga pas lu bangun rumah itu mungkin di situ tuh udah ada sosok itu mungkin. Kayaknya sih gitu duluan dia sama keluarga gue gitu. Kayaknya. Terus orang tua gue nggak izin mungkin. Ya sebenarnya nggak perlu izin juga sih. Iya sih ya, namanya kita kan nggak tahu ya. Beda alam juga kan. Kita nggak pernah tahu lah intinya Iya. kan. Orang makhluk begitu kan nggak kasat mata kan. Cuman bisa dirasain tapi nggak bisa dilihat. Biasanya kan begitu. Cuman orang-orang tertentu lah yang bisa lihat kan. Itu di situ bukan yang cuma itu, kakek-kakek depan rumah. Depan rumah, kakek-kakek. Kata adik gua, kata si bapak itu juga, temen om gua yang ke situ main. Emang bener, kata adik gua, bener ada. Gua setiap malam main HP, itu bukan main HP katanya. Gua ngobrol sama si bapak-bapak itu. Ada lu. Ya, katanya. Kata gue yang bener, jangan suka. Ditanyain aja. Iya, emang suka ngobrol sama dia. Katanya. Oh nanti sekali-sekali ada lu bisa gua undang. Boleh. Kalau lebih ini sih kayak sih adek gue yang lebih horor ya. Kayak soalnya lebih tahu gitu, kayak gitu. Kalau gue sih cuman sering bawa, cuman gak bisa ngerasain orang lain yang lihat gitu. Iya. Gue tuh bawa-bawa kayak gituan lah gitu. Cuman yang bisa interaksi itu adek lu. Adek Ya? gue. Terus sebelum teman om lu datang itu lu nempatin rumah itu sekeluarga pernah ada Emang ada banyak interaksi, kejadian aneh interaksi. sih, kejadian aneh yang ya kayak gelas jatuh sendiri mah itu mah udah kira gua angin aja ya, namanya gue sih percaya nggak percaya, cuman kan yang gaib itu ada. Iya. Ya kan gue percaya gaib itu ada, cuman ya mungkin kata gue udah zaman udah canggih gitu kan, masih aja ada kayak begitu gitu. Tapi emang kayak gitu sih nggak bisa dipungkiri. Iya udah ya pasti ada aja sih. Gelas jatuh, sering nyokap ada yang manggil, dikira gua, dikira bokap, dikira adek gua sering. Gitu ya. Ya kan sering, nyokap gue sering sendiri di rumah, bokap kerja, gua kerja, adek gue main gitu kan. Katanya, kirain gua lu tadi pulang.
pulang dari mana, orang kerja belum pulang. Nyokap sering kayak gitu lah. Yang sering sih nyokap sama adik gua. Kalau gua sama bokap sih orangnya masa bodoh gitu kan. Ya, jarang di rumah. Jarang di rumah juga, sama kayak gitu bodoh amat gitu kan. Soalnya pas waktu di yang si kakek-kakek itu ya, yang di depan rumah tuh, itu pas dipindahin gitu ya sama yang temennya om gua, adek gua marah. Jangan katanya. Kau kenapa jangan kata gua? Yang ini boleh, yang ini enggak kata gua. Gak apa itu mah katanya. Dia bilangnya ngejagain rumah kita. Emang dia sapam kata gua gituin kan. Gila lu kata gua. Masa rumah dijagain sama yang kayak begituan? Gua kan ya sama yang kayak gitu ya. Ya mungkin anggapan ada lu tuh si sosok kakek-kakek itu energinya lebih ke positif. Mungkin. Kalau gua kan kurang tahu juga, kurang paham kalau masalah kayak begitu ya. Kata adek gua, jangan bang katanya. Jangan pak katanya, yang itu jangan disuruh pergi katanya. Udah biarin aja situ katanya. Dia bilangnya ke saya katanya, jagain rumah ini, jagain keluarga ini katanya gitu kan. Wih asli tuh merinding bang, gua bang. Yaudah lanjut aja nggak apa-apa. Iya. Tapi masih oke lo kan? Oke. Cuman beda nih, waduh. Nah, soalnya kemarin juga ada Bang Deo, gue sebenarnya pengen bikin video tuh lebih panjang lah ya durasinya, maksudnya biar bisa manjain yang lihat gitu, yang nonton ya. Dengan kisah-kisah. Ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol, situasi udah nggak kondusif. Situasi udah kayaknya udah beneran datang gitu ya. Emang datang, dia udah apa ya? Udah mual-mual, udah interaksinya, gesekan energinya udah nggak karuan lah, makanya langsung gua skip. Ya kita dapat durasi cuma berapa menit lah gitu kan. Kalau gua sih yang kayak begitu ya bisa dibilang susah, jarang banget itu ada yang bisa masuk ke gua. Maaf ya, gua bukannya pengen, gua juga nggak mau. Cuman ya bisa dibilang sering ada yang ngomong, banyak yang pengen masuk ke badan gua, cuman nggak bisa, susah. Soalnya tuh gua tuh orangnya jarang ngelamun, pikiran gua jarang kosong, iya. Pikiran lu positif terus. Sama yang kayak begitu tuh jarang percaya, jadi susah gitu bang. Sebenarnya banyak yang bilang, ini sebenarnya banyak yang pengen masuk ke badan lu gitu. Cuman berhubung elunya orang pikirannya nggak pernah kosong, nggak pernah ngelamun, jadi susah. Iya. Jadi apa ya? Adek lu tuh berarti lebih paham lah ya. Lebih paham. Ya bisa dibilang indigo bang. Soalnya banyak banget teman-temannya yang ngomong, bukan yang ngomong. Sebelum teman-temannya ngeliat, dia udah tahu duluan. Sebelum kita ngeliat nih, kita misalnya lagi gini, terus kita tiba-tiba ada suara apa gitu, ngeliat apa. Sebenarnya adek gue udah tahu, lu mah telat, gue udah dari tadi. Cuman gue nggak mau ngomong, takutnya gue disangka bohong. Terus lu takut gitu. Adek gue sebenarnya ya bisa dibilang indigo. Berarti dia lebih ngejaga supaya teman-temannya, lu sekeluarga nggak cemas ya. Mungkin. Gitu, mungkin dia ngejagainnya. Dia tahu, cuman dia nggak mau ya, bilang. cukup dia doang mungkin yang tahu. Namanya gua sih orangnya bodoh amat gitu kan, namanya kayak begitu sih. Gua sih selama gua gitu dari kecil sampai sekarang nih detik ini, alhamdulillah gua belum pernah ngelihat sosoknya kayak gimana tuh, gua belum pernah bang. Cuman kalau yang tadi dari depan rumahku itu ya baru asli tuh. Gua yang ngepelin, gua yang ngelapin tuh bekas kakinya yang bau amis, buset, bener itu. Dan itu waktu zamannya batu akik itu 2015 kalau nggak salah ya. Iya, itu batu akik tuh dapat 10 biji dari rumah gua tuh, dari keramik bisa tembus batu akik. Gua juga bingung tuh, orang sakti banget. Dari lantai dia bisa keluar. Dari lantai, sama dia ya biasalah lantai gini, keluar batu akik. Di depan, pokoknya sekitaran rumah itu dapat 10 biji, terus dapat keris gitu ya, keris satu, pusaka itu banyak banget. Sempet ada yang dipakai sama bokap, yang dapat itu dikasih, terus dipakai sama bokap, dibikin cincin. Dan lagi kerja, tiba-tiba nggak sadar, pas lihat hilang 1, 3, di jarinya 3 dipakai semua, tinggal 2. Nggak sadar. Cincinnya kan. Padahal kenceng itu. Iya. Pas bokap nelpon, jangan dicari. Ada di sini. Gila nggak? Batu akik sampai ke Jakarta bang.
Yang nelfon si Bokap gue nelpon temennya Oh, om yang gue bersihin yang rumah. kemarin bersihin rumah. Hmm. Gue jangan dicari, ada di sini. Buset kata gue. Batu akik sampai ke Jakarta. Gila kata gue. Ya, Yang kalau bener kita- Pak. Iya beneran katanya, udah jangan dicariin. Ya kalau kita berpikir secara nalar atau logika sih emang nggak masuk akal. Iyalah. Cuman ya mau nggak mau, percaya nggak percaya, Ya emang gitu adanya. emang gitu adanya. Bokap gue masa bohong. Iya juga. Teleponnya depan gue kok. Lu jangan dicari Pak katanya. Batunya ada di sini. Buset. Kata gue cepet amat batu akik. Dari Tangerang ke Jakarta. Buset. Malam, selang 2 hari itu. Terus dikasih ke saudara satu, dia tuh sempet sering nggak bisa tidur katanya, itu batu kenapa nggak tahu bawaannya. Pokoknya Mungkin energi negatifnya mungkin masih ada. ya, Cuman yang dikasih ke gua ada satu dikasih, sekarang masih ada, masih sering gua pakai cincinnya. Itu nggak apa-apa sih, santai aja. Tahu guanya nggak pernah ngerasa apa-apa kali ya. Kalau dipakai mindset lu nya mungkin. mungkin ya. Mindset lu Kalau nya. dipakai orang sih nggak tahu juga. Ya. Gua pakai sampai sekarang masih ada di rumah, masih gua pakai. Ya, kadang-kadang kan sugesti yang kita timbulkan itu kadang-kadang jadi berbentuk dia. Jadi apa ya namanya? Jadi bikin ketakutan diri sendiri mungkin. Nah, jadi apa yang ada di pikiran kita tuh bisa jadi visualisasi yang bisa kita lihat. Kan? Kayaknya sih gitu ya. Gitu, biasanya sih gitu. Ya kalau sekarang itu udah banyak banget ya, pokoknya sering kayak gitu. Dan kalau baru-baru ini sih di rumah sekarang nih ya yang gue tempatin ya sama istri sama anak. Awal-awal gue pindah, anak sering sakit, udah berobat ke dokter udah berapa kali tuh ya, seminggu bisa 4 kali berobat, sebulan udah berapa kali berobat. Gue penasaran kok berobat ke rumah sakit, ke klinik kemana gak sembuh-sembuh. Kata mertua, coba dibawa ke situ tuh, ke tetangga kan ada. Ada tetangga lo yang paham. Yang paham, gue bawa. Wah tuh ini sih bukannya apa? Sakit medis. Bukan sakit medis katanya. Pantesan gue berobat nggak sembuh-sembuh. Terus sakit apa dah kata gue? Enggak, namanya anak kecil kan, namanya ya biasalah katanya. Kadang kayak gitu ya. Ada yang ganggu gitu. Ya percaya nggak percaya juga gue kadang kayak begitu. Tapi Cuman ya emang adanya. Anak gue sakit hampir sebulan bang. Sakit. setelah dibawa ke situ, Setelah dibawa ke situ ya alhamdulillah lumayan membaik sampai sekarang. Terus kata gue nelpon temen, kebetulan gue punya temen yang bisa juga kayak begitu, ya paham kayak begitu. Coba dong kata gue ke rumah dulu main, kata gue ada perlu main ke rumah. Anak gue kemarin sakit, gue ceritain aja kan sakit kayak gitu. Oh coba gue ini dulu katanya. Biasalah namanya kayak dukun-dukun gitu bang ya, gue iya ritual itu gue nggak ngerti kata gue. Wah ini sih katanya bukan siapa-siapa katanya, bukan siapa-siapa terus siapa kata gue. Ya masih kerabat katanya, masih kerabat ya, kalau masih kerabat jangan ganggu lah kata gue gitu kan. Gue di sini datang baik-baik kok kata gue, sini pengen jadi apa? Jadi keluarga gitu kan di sini ya. Kalau emang kedatangan gue ke sini nggak bikin dia seneng, ya jangan kayak gitu caranya kata gue gitu. Enggak kok katanya, bentar cuman pengen kenalan aja katanya sama anak lu. Oh oke kata gue, kenalan bikin orang sakit, salut gue bener asli sumpah bang. Sama makhluk-makhluk kayak begitu kadang suka gimana ya. ya emang kadang ya apa ya, ada beberapa hal yang nggak bisa kita terima Iya. pakai nalar. Cuman ya emang kenyataannya kayak gitu. Ngopi dulu dong. Siap. Biar santai. Iya, waduh, ini asli tegang banget gue bang. Takutnya ntar pulang gue. Kalau insya Allah. Yang penting kita Bismillah. Gue pulang ntar diikutin lagi. Dia kan orangnya kayak begitu, kalau pulang malam selalu aja ada yang ngikutin. Tapi Kirain gue Iya. cewek asli ngikutin gue. Taunya kayak begituan, buset. maksudnya dari apa ya, yang cerita-cerita yang udah lu share itu, tapi lu nggak pernah ngalamin langsung sih ya, maksudnya nggak Iya. pernah berinteraksi apa sih namanya, Ketemu langsung gitu kan. Iya, ngeliat gitu ya. Kalau ketemu langsung sih sampai sekarang sih gue belum pernah, dan gue nggak mau juga. Iya. Gue nggak mau bang. Gue nonton di TV juga kayaknya serem banget, apalagi asli gitu, buset. Gue nggak kebayang.
Tapi itu video yang apa? Yang lu ngepel telapak kaki yang lumuran darah itu tuh lu bisa lu share sih. Nanti biar bisa kita tampilin di Itu video ini. ada di adik Misalnya gua. kita kasih. Ntar gua share, gua kasih ke lu Bang. Oke. Soalnya Itu soalnya itu bukan keluarga gua, adik gua, nyokap gua, bapak gua, saudara-saudara yang om gua gitu, tangga-tangga gua tuh lihat asli langsung gitu. langsung ya. Langsung. Dan Untung lu inisiatif ya buat ngerekam itu ya. Buat ngerekam ya kejadian itu. spontan aja sih, spontan aja. Gua rekam gua. Soalnya gua lihat nonton di TV-TV ya. Kalau yang makhluk kayak gitu kan kena video, kena foto nggak nyata, nggak ada. Tapi itu ada Bang. Ya gua rasa sih ya maaf ini buat yang apa ya, yang suka bikin video yang ada suka nampakin Iya. gitu sih. Gue jujur aja ya, apa ya, terkesan dibuat-buat Setting. sih kalau menurut Settingan. gua ya. Banyaknya Ya. begitu, cuman ya itu balik lagi ke mereka ya. Iya, mungkin bodo mereka amat ada gitu kan, yang, gitu. ada yang menikmati Iya. gitu kan setiap orang tuh persepsinya beda-beda. Beda-beda, sama, ya. Kalau gue sih masih bisa berpikiran logis, cuman gue tetap ya bukannya penasaran gue, cuman gue lebih apa ya, tertarik sih kalau buat denger cerita-cerita mistis begini. Iya, gue juga seneng gitu Nambah kan. pengalaman gua, Seneng kan. kalau ada yang cerita yang begitu, seneng dicampur takut juga Iya, sih Bang. iya. Takutnya gue yang ngalamin gimana gitu. Gue kan belum pernah ngalamin langsung lihat gitu kan. Cuman adek gue yang bisa dibilang indigo itu ya sering banget ngeliat gue yang sering bawa kayak begituan ke rumah pulang. Makanya gue sekarang kalau pulang malam nih, gue tepak ini dulu Bang apa? Gue gebuk tuh jok motor. Nah kalau ada yang ikut udah sampai sini aja lu pulang sono. Gue sering kayak gitu kayak orang gila kalau pulang. Nggak langsung masuk dulu gue. Takutnya kejadiannya kayak gitu lagi. Iya, benar. Gue ngejaga aja atau gitu. Ya kita kan istilahnya hidup nggak sendirian ya Ya. di bumi ini gitu. Maksudnya ada makhluk lain selain kita. Ya, iya benar. Soalnya kita harus percaya. Masalahnya itu kan Percaya sih gue goib harus itu percaya. ada percaya. Soalnya ya emang sudah diharuskan Iya. buat kita khususnya muslim ya. Emang udah diharuskan percaya sama hal-hal goib itu. Cuman dalam artian ya nggak usah didramatisir juga ya, gitu kan. nggak usah berlebihan juga ya. Nah, itu. Gue takutnya Maksud gua. kayak di film-film. Soalnya gue belum pernah denger ada orang mati gara-gara palu kayak gitu Bang. Ya, cuman kalau kaget. Kalau kaget dia kejedot ya mungkin bisa ya jatuh. Oke. Berhubung waktu juga udah malam Dut ya. Lu juga pulang lumayan jauh ini. Lumayan. Oke teman-teman, cukup menarik sih menurut gua cerita dari Ya. Bang Dodot ini sih. Ini makasih banget lu udah mau datang. Oh sama-sama, gue juga udah makasih banget udah mau ngundang gue gitu ke sini. Padahal gue bercanda tadinya. Enggak, kalau kita tuh pasti kita respon lah. Soalnya gue bener-bener nggak punya pengalaman langsung gitu Bang. Nggak punya pengalaman pribadi langsung gue nemu sosoknya kayak gimana gue nggak tahu. Ya lu yang lu ceritain tadi udah cukup mewakilkan lah kalau menurut gua. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada punya pengalaman-pengalaman serupa ya sama Bang Dodot, pengalaman-pengalaman pribadi langsung gitu kan, lu bisa sharing lah di sini di Terror Project nih. Kita bisa cerita-cerita santai, ngobrol santai Ya, begini. sambil gitu. ngopi. Iya, sambil ngopi sambil ngerokok asik ya kan. Cuman yang diceritainnya buset. Berat men. Ya itu mah kembali ke pribadi masing-masing gimana menyikapinya kan. Tapi bener seru sih. Iya. Wah, bandel kalau Lu punya IG nggak, Bang Dot? wah, sorry Bang. IG gue dibajak bini. IG lu, ya nggak apa-apa. Bukan dibajak, ada gitu dihapus di delete sama bini. Biasalah, cewek. Sayang banget lu nggak bisa kenalin Diri gue gitu ya. diri lu di IG. Nanti gua kan kita ada IG juga di Terror Project ini ya. Kita ada IG. Jadi kalau teman-teman yang mau sharing bisa DM langsung atau nomor WhatsApp juga nanti kita cantumin deh di channel Terror Project ini. Lu bisa langsung konfirmasi ke gua. Nanti gua saring mana cerita yang menarik ya kan. Kita sharing lagi di sini buat teman-teman.
Dan gue rasa cukup ya, Bang Dot ya. Oke lah, kayaknya kalau diterusin gua ngeri juga sih. Iya. Ngerinya ngeri bukan ke gua, Iya, kayak yang kayaknya lain gitu. Lo kan Kalau anak lo gua- masih kecil juga. Iya, kalau gua sih bodo amat. Oke teman-teman ya, sekali lagi gue ucapin terima kasih nih buat narasumber gue dan buat kalian yang mau nonton video ini. Gue di sini cuman ingin menyampaikan berbagi pengalaman yang dialamin sama narasumber gue ya. Jadi lebih dan kurangnya gue mohon maaf, kita berdua mohon maaf. Gua juga sorry. Oh, Kalau dibilang ya kayaknya settingan ya terserah sih. iya, Ya kan? itu mah tergantung. Ya, Gue nggak minta nggak ya nuntut itu kalian. sih persepsi masing-masing. Iya. Kalau Yang penting kalau lu nikmatin acara ini ya sok mangga. Lu juga bisa bagiin, bisa share ya, bisa berlangganan juga di Terror Project. Oke, berhubung ini udah malam juga ya, Bang Dodot pulangnya lumayan jauh. lumayan, gue punya anak kecil juga. Takutnya ada yang ikut lagi. Iya. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga malam ini mencekam.